Apa kabar semuanya? Ya, mungkin kalian bingung kenapa hari ini kelas 2 dan kelas 3 Ibu gabungkan. Itu karena guru kelas 2 tidak bisa hadir berunjuk, itu dalam keadaan kurang sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kelas 2 hari semua? Ya, bagus ya. Kelas 3 hari semua? Ya, bagus. Selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik. Silakan salah satu dari kelas 3 berdoa. Kita lanjutkan dengan bernyanyi Bangga Pancasila 22. Sepertinya masih kurang semangat. Biar kita belajarnya semakin semangat, kita bernyanyi sekali lagi. Mari kita belajar dua-dua ya. Mari kita belajar untuk mencari ilmu yang banyak demi masa depan. Belajar, yes. Sudah semangat belajarnya? Sudah. Iya. Ibu terlebih dahulu akan ke kelas 2. Siapa masih ingat kemarin belajar tentang apa? Ya, apa dia? Tanda-tanda baca. Apa saja itu tanda baca? Koma, titik. Iya, betul sekali. Tanda tanya. Nah, hari ini kelas 2 akan belajar tentang kalimat tanya yang ada pada tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 5 yang ada di halaman 88. Adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya, yang pertama, agar kalian dapat menggunakan kata tanya dengan baik dan benar. Yang kedua, agar kalian dapat menulis kalimat menggunakan kata tanya dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, agar kalian dapat membaca kalimat dengan penggunaan kata tanya menggunakan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Nah, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, di depan ini sudah ada beberapa kata tanya yang Ibu tempelkan di papan tulis. Coba perhatikan ke depan. Ada 6 kata tanya yang digunakan di dalam bahasa Indonesia. Apa yang pertama? Terus yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Nah, apa digunakan untuk menanyakan sesuatu? Sedangkan siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelakunya? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Bagaimana digunakan untuk menanyakan proses atau cara? Misalnya, apa yang dilakukan si Hosea? Misalnya itu. Di mana si Hosea sekolah? Contohnya, bagaimana si Bea dan datang ke sekolah? Siapa yang ribut di kelas 2? Nah, contohnya kapan? Kapan si Catherine tidak hadir ke sekolah? Nah, itulah beberapa contoh kalimat tanya yang biasanya digunakan di dalam bahasa Indonesia. Sampai di sini bisa dipahami? Atau ada yang mau bertanya? Ya, kalau begitu, cobalah perhatikan bukunya di halaman 88 tadi. Sudah? Apa yang kalian lihat di sana? Iya, ada percakapan antara Udin dan Ayah. Maka cobalah amati dulu baca percakapannya tersebut, dan adakah di sana kalimat tanya yang digunakan Udin dan Ayahnya? Silakan baca dulu ya. Di buku kelas 3. Kelas 3, ada yang ingat pelajaran apa kemarin? Ayo, siapa? Tunjukkan, siapa ingat? Ya, apa itu boleh? Ya, jam itu berbentuk apa? Tidak bagus. Hari ini kelas 3 akan belajar tema 8 pada muda karena subtema 2. Aku anak mandiri pelajaran 1, mata pelajaran matematika materi bangun data yang ada di bukunya halaman 58. Adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya pada hari ini, yang pertama, agar siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis bangun datar. Yang kedua, agar siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis bangun datar dengan baik dan benar. Nah, apa itu bangun datar? Bangun datar itu adalah sebuah bangun yang dibatasi oleh garis lurus atau garis melengkung. Jenis-jenis bangun datar ada lingkaran, ada oval, ada segitiga, ada persegi panjang, ada layang-layang, ada belah ketupat, ada trapesium. Untuk lebih mudah mengingat jenis-jenis bangun datar, maka kita nyanyikan dengan lagu. Kita belajar dua-dua ya. Ayo kita belajar mengenal bangun datar. Ada bentuk lingkaran, persegi dan bentang, segitiga, segi lima, segi enam dan oval, belah ketupat, trapesium, layang-layang. Coba perhatikan dulu. Menurut kalian,
dan dua sisi yang lainnya sama panjang. Siapa lagi yang bisa menunjukkan jenis bangun datar? Apa banyak? Ya. Kertas origami yang dipegang sipalnya berbentuk segitiga. Kenapa ini dikatakan segitiga? Karena ada tiga sisinya atau sudutnya. Nah, ada dua sisi yang sama panjang. Dua sisi yang berhadapan ini sama panjangnya. Nah, siapa lagi yang bisa menunjukkan? Oh, apa itu? Kayak iya. Logam yang dipegang si Kela adalah berbentuk lingkaran. Nah, sekarang ibu tanya. Kertas yang ibu pegang ini berbentuk persegi. Betul sekali. Ini dikatakan persegi karena keempat sisinya ini sama panjang. Beda dengan persegi panjang. Nah, apa bedanya, Bu? Apa bedanya? Kalau dari persegi panjang, yang sisi berhadapan yang sama panjang. Sisi lain yang berhadapan sama panjang. Sedangkan kalau persegi dia semua di sini sama panjang. Siapa lagi yang bisa menunjukkan? Meja, ini meja apa? Persegi panjang. Papan tulis berbentuk persegi panjang. Penghapus ini berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang ibu tanya, si Messi, lemari itu berbentuk persegi panjang. Dan tahu sini Messi. Sedangkan jendela ini berbentuk persegi panjang. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami jenis-jenis bangun datar. Untuk itu, kelas 3 cobalah bentuk menjadi 3 kelompok. Yang harus dilakukan setiap kelompok adalah memperhatikan gambar yang ada di halaman 58 dan mengelompokkannya seperti di halaman 59. Bisa dipahami? Nah, contohnya lingkaran. Yang termasuk lingkaran adalah apa namanya di situ? Nah, lambang pandu ini dunia apa lagi? Seperti itu ya. Nah, sudah dipahami? Apa ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau gitu silakan dikerjakan berkelompok. Jaga keterturan. Kelas berapa siap? Nah, kalau sudah siap, adakah kalian temukan kalimat tanya di antara percakapan Udin dan ayahnya? Apa itu? Bagaimana dan apakah? Ya bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelas 2 semua. Kelas 2 ini kata bagaimana dan apakah merupakan kata tanya. Nah, harus kita pahami bahwa setiap kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk itu kelas 2 coba perhatikan ke depan. Gambar apa yang kalian lihat? Udin dan teman-temannya sedang nah, iya bagus. Nah, ada juga di buku kalian halaman 91. Setelah melihat gambar itu, boleh kita membuat beberapa kalimat menggunakan kata tanya yang ada
dikala. Hanya ada. Ini apa? Persegi panjang. Yang ada di sekitar kita coba tunjukkan. Iya bagus. Persegi apa itu? Persegi panjang apa itu kata? Persegi. Persegi. Apa itu? Segitiga. Nah, sampai di sini. Apakah kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis bangun datar? Nah, kalau disuruh melihat sesuatu, bisakah kalian mengelompokkan apakah itu termasuk persegi, segitiga, lingkaran, oval, trapesium, jajaran, genjang? Sudah bisa bedakan? Kalau sudah, nah coba perhatikan gambar burung garuda yang bisa. Siapa yang tahu ya? Itu termasuk bangun datar apa? Siapa? Iya bagus sekali. Itu perhatikan. Karena kalian sudah bisa memahami dan mengetahui beberapa jenis bangun datar, maka dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jenis bangun datar ada tadi apa saja? Persegi panjang, lingkaran, segitiga, segilima, segitengah. Genap, oval, trapesium, jajaran, genjang, dan belah ketupat, layang-layang. Siapa di sini ada layang-layang? Iya bagus. Itu adalah salah satu bentuk bangun datar. Nah, berhubung karena kalian sudah mengerti, maka ibu akan mengadakan yang namanya tes. Silakan dikerjakan sendiri. Sudah siap? Ya silakan dikumpulkan. Sudah cukup semua ketua? Ya bagus. Maka sebelum kita akhiri pembelajarannya untuk kelas 2, ibu akan membuat yang namanya tugas di rumah. Apa itu tugasnya? Buatlah beberapa kalimat yang menggunakan kata tanya tentang kegiatan yang sering kalian lakukan. Tentang kegiatan yang sering kalian lakukan. Yang kedua, tugasnya di rumah mempelajari kalimat perintah. Besok dikumpul. Mengerti? Kelas 3 sudah siap? Ya, silakan kumpul. Untuk kelas 3, PR-nya di rumah adalah menggambar jenis-jenis bangun datar di kertas origami. Satu jenis bangun datar, satu warna. Terpahami? Ada pertanyaan? Iya, bagus. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Maka kembali kita tutup dengan doa. Silakan salah satu dari kelas 2 berdoa. Ya, terima kasih.